Ini tadi saya lihat di TikTok kok katanya Pak Saifuddin Ibrahim ditangkap FBI, itu yang pertama. Yang kedua, tadi Dokter Terawan itu masuk ke ada organisasi selain ID yang didirikan, itu yang kedua. Bagus itu. Yang ketiga yang saya amati itu sekarang tren mengaji, membaca kitab suci, mengaji kok di trotoar itu loh. Yang hari ini terjadi di kota saya itu saya di daerah Pecinan ya, di Malioboro itu kok buka puasa kok di depan toko. Apakah ini sengaja jebakan Batman atau bagaimana? Saya kurang paham ini. Itu aja, terima kasih. Mana ini lakone. Allahu Wow. Oke, kita lanjut saja. Oke, ini 2.500 yang nonton ya. Yang nonton 2.500, tolong di ini dong. Di like dulu dong. Jangan lupa nge-like ya. Anda yang mau mendaftar kelas evangelis, Anda bisa langsung email ke hagios.eu@gmail.com atau Anda kirim WhatsApp ya. Anda ingin kelas evangelis, boleh ya. Siapapun ingin ikut kelas evangelis boleh. Daftar di WhatsApp ini 626-514-686 ya. Oke, hanya Rp500.000 Anda bisa ikut kelas evangelis, dapat sertifikat tentunya ya. Karena kelas engineering kita nggak pakai tes, nggak pakai ujian ya. Jadi ini kita dewasa aja. Anda mau belajar, kita cuma kasih sertifikat bahwa Anda sudah mengikuti. Nanti di situ kita diajarin bagaimana Anda belajar Alkitab yang benar. Ya, gitu ya. Oke, ini Pak Raja Uti. Silakan Pak Raja Uti. Shalom Pastor. Shalom Pak Raja Uti. Ya, tadi saya lihat itu yang videonya yang di Malang itu, wah luar biasa Pastor. Ngeri ya. Nah, itulah karya nyata namanya gitu. Jadi bukan hanya omong-omong tanah sini bikin apa. Kalau saya melihat sih apa yang dilakukan oleh Yayasan kita ini Damaris dan Galarua itu betul-betul kerja nyata itu Pak Paul, dan juga pertanggungjawabannya jelas, pertanggungjawaban uang masuk dan keluar juga jelas. Jadi ada banyak pihak di luar sana yang menggunakan orang-orang di sini itu tadinya untuk menghancurkan karya nyatanya channel kita ini gitu, karya nyatanya teman-teman di yayasan ini, sampai dia bersekutu sama orang Islam untuk sengaja membusukkan segala macam kegiatan yang dilakukan orang-orang di dalam Zoom ini. Rasanya yang paling lucu begini Pak Paul, tanya kenapa harus bicara dari channel orang Islam, karena channel Kristen nggak ada yang memfasilitasi lah ya. Nggak mungkin lah channel Kristen mau diadu domba dengan channelnya Pak Iya, Paul. makanya, ya betul. Mikir Pak, kalau misalkan ini. Jadi saya lihat modus operandinya sekarang itu hari ini emen yang didekatin. Jadi kelihatannya semua apologet Kristen ini akan dibenturkan kepada Pak Paul gitu. Ya tentunya ya kalau mau dibenturkan dengan teman-teman di Zoom ini ya harus hati-hati juga. Kenapa? Kita juga penggemar channel-channel mereka. Jangan-jangan nanti ya tentunya kawan-kawan nggak suka kan begitu kan, kalau ada yang memang ini tanpa melihat kebenaran secara utuh gitu Pak Paul gitu. Nah, terus yang kemudian tadi mengenai suara yang tadi Pak Paul siarkan, kaget juga saya Pak, baru tahu saya ada informasi seperti itu. Kalau kita lihat fenomena di Amerika Latin tahun 60 sampai 70-an ada yang namanya Republik Banana. Jadi satu negara itu pemerintahannya nggak sampai 6 bulan, bahkan 3 bulan bisa jatuh. Ya. Nah, ketika itu ya memang pemerintahan di situ kan dikuasai oleh warlord, para pimpinan militer ini. Jadi bisa direvolusi ataupun dikudeta setiap saat gitu. Tetapi kalau misalkan itu dibandingkan dengan sistem demokrasi yang sedang dilaksanakan di Indonesia ini ya udah nggak apple to apple Pak, dan sudah nggak cocok gitu. Kalau sampai ada orang yang masih duduk di pemerintahan berpikir seperti itu, ya pantas diragukan Pak loyalitasnya terhadap pemerintah gitu. Kalau menurut saya gitu. Jadi seolah-olah itu ya kok aneh gitu menurut saya ya. Ya itu kok aneh, kok sampai ngomong begitu. Jangan-jangan kemarin itu viralnya Abi ini juga
sumbernya sama gitu. Jangan-jangan ini hanya untuk menutupi. Iya. Saya kira orang-orang pro khilafah ini udah siap mereka itu Pak untuk mencoba memasukkan ini Iya. ke dalam sistem negara kita, tapi dengan sounding dulu. Jadi kemarin itu semacam soundingnya mereka, tetapi sounding ini ditutup dengan pemberitaan tentang Abi Saifuddin Ibrahim gitu. Nah ini makin dapat gambaran yang utuh kita ya. Harus hati-hatilah kita. Ya mau nggak mau ya kita yang minoritas ini harus siap-siap dan harus waspada dan harus bersuara juga Pak Paul. Nah, jangan diam. Kalau diam habis kita dilindas nanti. Oke, terima kasih Pak Paul. Saya ingat si Deki ya. Saya ingat si Deki sama si Muriwali ya. Nah, dia hajar kita, mereka hajar kita terus. Bukannya saya habis, malah mereka yang habis ya. Saya ingat sekali ya waktu itu ya. Nah, dengan segala macam fitnahan yang jahat lah dari mereka dulu. Tapi saya tidak sepatah kata pun ya, saya ingin menghancurkan mereka. Nah sama ya, si Rudi Yohanes, ya fitnah saya terus, akhirnya dia yang habis ya. Akhirnya dia yang habis sekarang. Nah itu jangan sampai terjadilah sama channel-channel kalian Kristen ya. Kita sesama YouTuber Kristen, ya nggak usah saling menyerang. Tapi kalau Anda nekat menyerang, ya silakan saja. Ya, saya lihat kan dulu kan Pavel juga nggak begitu cocok. Tapi sekarang saya lihat sama kita ya ramanya sama Pak. Memang tujuannya memang diakonia gitu kan. Ya. Jadi udah senada gitu. Tetapi Dan Pavel pun terbuka loh, keuangan sekarang Pavel terbuka. Oh sangat terbuka Pak. Saya lihat. Saya juga salut lihat ya. Pelayanan dan gerakannya beliau itu di daerahnya gitu. Nah, kemudian saya lihat sekarang ini MN ini sebenarnya channel bagus, tapi jangan sampai dia jadi busuk gitu. Nah, digiring oleh para Yudas ini gitu, Pak Paul gitu. Ya nanti kan habis juga nanti. Nanti dia akan kena karma sendiri gitu. Iya. Jadi ya sebaiknya hati-hatilah gitu ya, Bung MN. Nah, di sini juga banyak penggemar Anda di channel ini. Gitu. Oke, itu aja Pak Paul. Hati-hati ya, itu kita nggak main-main ya gitu. Kita nggak punya busur-busur yang buat mengajukan begitu, tetapi itu sebetulnya saya tuh banyak menghasilkan channel ini, banyak menghasilkan channel-channel ya dari mulai Hendro Firleso juga besarnya di sini, Susu Kuda ya, Ibu Monique Rakers itu Fakta Israel juga besarnya di sini ya kan. Ramsi Israel begitu 2000 begitu tahun sini udah dua ya, Ibu Monique Raker juga ya, begitu kita promosin di sini jadi gede ya kan. Nah ya seperti channel Pak Hendro sampai sekarang saya tetap bantu dia Pak untuk kalau dilihat dia nggak ada yang masuk komentar, saya masuk untuk mancing orang supaya datang ya, sampai sekarang dia masih positif juga dengan kita kok Pak Paul. Ada masalah gitu. Ya makanya pokoknya kita banyak menghasilkan channel-channel besar ya. Nah, kita di sini menghasilkan channel-channel, artinya yang kita lakukan di sini positif. Kita dengan ikhlas mendukung channel orang lain ya. Kita dengan ikhlas. Ya, sekarang kita lagi mau support Susu Kuda sama Beta Maluku ya. Kita mau support supaya gede, supaya suara kita makin lantang ya. Nah, makanya kita mau. Kita masalah perbedaan biasa. Yang penting jangan saling menjegal itu loh. Perbedaan itu biasa, boleh. Yang penting jangan saling menjegal dan saling memfitnah, ya. Boleh Pak. Jadi dalam arti begini, kalau misalkan perbedaan ini pendapat tentang 1-2 hal itu biasa, itu lumrah. Tetapi kalau udah masuk ke channel seberang untuk menjelek-jelekkan atau menghancurkan channel ini, itu udah berarti sudah menjadi musuh. Kalau sudah pindah, dia bergabung dengan orang Islam lalu menyerang kita, itu kita nggak usah kasih salam lagi. Firman Tuhan sudah berkata, kasih salam pun jangan. Ya, kalau dia cuma salah paham, ada sama kita, ya itu nggak masalah. Tetapi kalau dia sudah menyeberang menjadi lawan, itu sudah jangan kasih salam. Ya, kalau namanya orang ya kayak dulu asalnya masih jelek-jelekin kita, masih biarin aja. Asal jangan nyebrang ya. Begitu nyebrang itu Anda sudah lawan, berarti Anda sudah memutuskan tidak ada rekonsiliasi. Ya, mau rekonsiliasi gimana coba? Ya kan? Anda sudah mengkhianati, Anda sudah bongkar-bongkar semua di dalam sini, ya kan? Kemungkinan dia diperalat, Pak Paul. Kenapa? Dia dibeli itu diperalat gitu. Bisa. Kemungkinan dia orangnya diperalat, dibeli. Bisa. Karena memang dia cari itu kan. Iya. Jadi nggak peduli dia gitu, dibeli dan memang itu yang dicari-cari orang, dibentur-benturkan. Iya. Jadi kalau
kita sih masa bodoh gitu. Kita tetap jalan dengan visi dan misi kita gitu lah. Dia mau jadi apa masa bodoh gitu. Oh iya, pokoknya kita jalan terus. Kayak kita sini kita ngerumbing emak-emak ngerumpi gini, ngerumbing-ngerumpinya kita ada hasil ya. Nah, dan ajaib kan? Iya. Ajaib gitu kan, hasilnya bukan hasil cek remeh, kelas berat semua hasilnya kita ini. Ya kan? Kita lagi tunggu ada orang kasih gelotak 15 miliar, kita langsung pergi Nias kita garap. Jadi itu Nias itu. Ya. Nah, ini kita latihan nih kayak Malang, ya, Banten. Ini kan kita latihan sebenarnya kan. Nanti kita mau garap lagi itu yang itu ya, Sangir ya, Sangir. Nanti ya kita minggu depan kita dengan Sangir lagi ya. Kita lihat update-nya sama kita mau coba support untuk anak-anak di Sangir ya. Kita mau support anak-anak Sangir. Saya nggak tahu nih apakah Damaris bisa memberikan sesuatu ya atau ini kerjanya Damar Kasih sama Galarua, kita pikirkan sama-sama siapa yang turun, siapa yang mau tanggung jawab ke sana. Mungkin Galarua kali ya, karena ini masalah lingkungan hidup ya, masalah class action kan. Mungkin Galarua kali ya, kita mesti pikirkan bagaimana caranya ke sana. Terus memang ya sekarang ini tadi ya kalau di pemerintahan itu sekarang udah nggak pakai malu-malu, tadi dibilang kan, udah nggak malu-malu, mereka akan mendirikan khilafah itu. Jadi kalau kitanya nggak siap-siap, Anda mau ditipu sama Gilbetnya aja pro Anies, ribet Anda itu, hati-hati. Ini ada Mr. Mr. Cun, silakan Mr. Cun. Ini para co-host kapan saja bisa langsung jelonong ya, Beta Maluku, coba tes suara dulu Beta Maluku. Oh iya. Shalom Pak Paul. Oce, co-host. Sebentar, saya tes suara dulu. Ini Pak Robert mana Pak Robert? Oke, langsung Mr. Cun, silakan. Mantap jiwa. Ya, shalom teman-teman. Ini tadi saya lihat di TikTok kok katanya Pak Saifuddin Ibrahim ditangkap FBI, itu yang pertama. Yang kedua, tadi Dokter Terawan itu masuk ke ada organisasi selain ID yang didirikan, itu yang kedua. Bagus itu. Yang ketiga yang saya amati itu sekarang tren mengaji, membaca kitab suci, mengaji kok di trotoar itu loh. Yang hari ini terjadi di kota saya itu saya di daerah Pecinan ya, di Malioboro itu kok buka puasa kok di depan toko. Apakah ini sengaja jebakan Batman atau bagaimana? Saya kurang paham ini. Itu aja, terima kasih. Kalau yang jelas Mas Saifuddin lontang-lantung, tapi kalau ditangkap IPE nggak bisa ya. Seperti keterangan saya kan nggak tahu, kalau ini kan masalah internal, masalah visa, katanya 6 bulan. 6 bulan itu bebas Saifuddin, tidak akan bisa dipulangkan. Ya, selama 6 bulan Saifuddin tidak akan bisa dipulangkan, apapun alasannya tidak bisa dipulangkan, kecuali kalau Saifuddin korupsi uang negara, nah itu bisa dipulangkan, atau membunuh, yaitu hukum internasional soalnya, korupsi uang negara, atau membunuh atau narkoba. Nah itu kalau nggak salah itu tiga itu ya, 3 itu bisa dipulangkan. Atau genosida, ya, penjahat politik, penjahat perang, nah itu bisa dipulangkan. Tapi yang lain nggak bisa, karena hukumnya hampir sama ya, itunya sama. Dan saya selalu mengingatkan Saifuddin segera ajukan suaka. Jangan sok-sokan ada pendeta ini ngelindungi karena bullshit lah. Saya tuh sudah jalanin di Eropa ini ya, nggak bisa. Kecuali pendeta itu mengeluarkan surat dan dikirim ke negara dan sudah di-ACC oleh Menteri Kehakiman dan Imigrasi bahwa Saifuddin minta asilum gereja. Nah itu bisa. Kalau asilum gereja itu di bawah under negara, tapi kalau asilum politik di bawah PBB. Ya. Tetap itu di bawah PBB asilum politik itu, karena itu kan namanya bangsa-bangsa kan, atau hubungan bilateral negara-negara. Nah, makanya kalau Saifuddin tidak mengajukan asilum politik, ya, maka dia tidak akan mendapatkan itu tadi, ya. Jadi bisa tiba-tiba dipulangkan. Nah, setelah masa izin tinggalnya selesai bisa dipulangkan. Tetapi kalau dia minta asilum gereja, maka dia tidak usah pulang. Ya, tetapi itu kan masalahnya urusan dia. Tetapi kalau asilum gereja itu berarti dia tidak boleh keluar dari gereja di mana dia di asilum itu. Ya, nggak boleh keluar sampai waktu tertentu. Kalau di Eropa 18 bulan, dulu cuma 6 bulan. Sekarang 18 bulan tidak boleh keluar dari gedung gereja itu. Itu namanya asilum gereja.
Karena undang-undang dunia, orang yang lagi berdoa itu nggak boleh ditangkap. Orang yang berdoa begitu ya, ibadah di dalam, itu nggak boleh ditangkap. Nah, namanya asilum gereja berarti dia lagi dalam gereja. Nah, itu juga diadopsi oleh Amerika hukum itu ya, asilum gereja, church asilum. Nah, jadi nggak bisa ditangkap FBI, nggak bisa, itu ngawur. Lagian nggak nyambung juga ya, nggak nyambung juga. Nah, kecuali di Indonesia terus kemudian ya, tapi saya nggak tahu ya. Ini kan saya kan live tiap hari. Ya, statement-statement dia dipikir nggak? Kalau saya kan sebelum statement saya pikir kan. Saya sebelum live saya pikirkan, bahkan semua yang saya sumpah serapa itu, oh kita skenario kan, kita pikirkan, pilih kata-katanya saya pilih. Ya, bukannya langsung nyelonong begitu aja. Kita hati-hati. Nah, Saifuddin kepikir itu enggak. Nah, kalau enggak itu bisa salah ngomong, nanti malah jadi ujaran kebencian rasis kan. Wah, itu repot juga tuh. Nah, tetapi kalau yang masalah Dokter Terawan itu memang saya dengar ya, karena saya bukan dokter jadi saya nggak ngerti. Tetapi saya berharap ID itu disingkirkan aja, dihapus saja, diganti. Karena kasusnya akhirnya banyak orang dirugikan oleh ID karena terlalu mengkristal sehingga orang nggak bisa, kalau tidak melalui ID tidak bisa, dan keduanya toh kalau ada orang mau melakukan gugatan malpraktek pun sulit, ya. Akhirnya sulit, ya kan? Akhirnya banyak dokter yang serampangan. Tetapi bukan berarti bahwa ID seluruhnya enggak ya, karena banyak ID yang bukan kadrun. Cuman sekarang ID ini dikuasai oleh kadrun. Yang ketiga, masalah sholat membaca Quran di pinggir jalan. Nah, itu saya nggak tahu apa itu jebakan Batman. Tetapi yang jelas mereka ini compong nih, orang-orang Islam ini. Mereka punya rumah ibadah, bukannya dipakai rumah ibadahnya. Nah, malah sholatnya di pinggir jalan, malah baca Al-Qurannya di pinggir jalan. Nah, orang Kristen yang mau bikin rumah ibadah nggak boleh. Nah, memang compong ini, negara compong ini, ya kan? Bingung kan? Nah, itu memang sulit, Mr. Junjun. Itu memang harus bertobat itu. Indonesia itu, makanya kita teriak yang keras ya. Ini 2.700 live view, tolong dong di like dong, di subscribe, diviralkan. Begitu ya, Mr. Junjun. Tapi memang yang Saifuddin itu nggak bisa ya. Memang saat ini dia masih pindah-pindah ya, belum bisa menetap karena belum ada satu organisasi pun yang siap untuk membacking dia. Kalau sudah siap dia pasti dikasih rumah langsung, ya kan? Setel kayak saya kan. Itu juga banyak anak-anak Tionghoa tidak bisa mengambil spesialis tertentu. Tentunya kan teman-teman tahu toh. Kalau Nasrani sama Tionghoa untuk yang spesialis tertentu kulit kelamin obskin nggak bisa. Jadi memang harus ada reformasi lah menurut saya. Terima kasih. Itu memang saya sih berharap ada saingan ID ya. Dokter Terawan bisa mempelopori, apalagi sekarang Menteri Kesehatan rupanya di pihaknya Dokter Terawan ya, kelihatannya ya. Saya kurang tahu persis itu. Saya memang ikuti, tapi saya itu memang ribet sekali ya. Masalah kedokteran itu ribet sekali. Tapi berapa kali saya lihat Hotman Paris pun mendukung ya, mendukung Dokter Terawan ya. Waktu itu kan dijebak kan, orang ID-nya kan dijebak kan. Nah, ternyata orang ID-nya sendiri tidak mempersiapkan kajian atau riset untuk pembuktian Dokter Terawan kan, untuk membuktikan bahwa Dokter Terawan melanggar kode etik atau melakukan malpraktek kan. Waktu itu kan saya nonton show-nya, bagus sekali ya, si Hotman Parisnya cukup atraktif ya waktu menyampaikannya, itu lucu sekali, cukup atraktif, dan ya itu perkataan sentilan-sentilan yang memang provokatif ya, itu bagus sekali. Tapi mudah-mudahan bisa ada ID tandingan ya, mudah-mudahan bisa ada ikatan dokter tandingan yang jangan kadrun, kalau bisa dilepas saja. Kayak dulu kan Peradi kan kadrun kan, pecah kan. Begitu pecah, akhirnya kan malah bagus kan sekarang, jadi positif kan. Sudah ada Pak Paul, sudah ada organisasi profesi dokter yang baru disahkan oleh Kemenkumham, namanya Persatuan Dokter Seluruh Indonesia, PDSI. Jadi ketua umumnya itu Brigjen TNI Purnawirawan, siapa itu, jenderal lah. Sudah terbentuk kok dan disahkan Kemenkumham. Kapan Pak? Tadi saya baca tuh, ini baru ini. Berarti dalam minggu ini ya, kira-kira ya? Ya, sudah
sudah ada izinnya, sudah diterbitkan oleh Kemenkumham. Jadi dokter terawan tetap bisa praktek ya, tetap bisa izin praktek. Bisa. Kalau dia masuk di PDSI ya bisa. Mudah-mudahan ya, sebab kalau dikuasai kadrun itu ngeri ya, kalau udah dikuasai kadrun apa segala macam itu, wah, memang harus ada, nah itu tadi ya, kayak si Mahfud MD itu tadi dia bilang, ya kan pemerintahnya korup, lah dia jadi Menko Polhukam dulu dia menjabat, kalau nggak salah kan Mahfud MD kan bekas menteri, bekas ini kan, ketua MK kan, Mahkamah Konstitusi kan. Nah, berarti kan dia mengakui orang-orang di bawahnya dia korup semua kan, hakim-hakimnya. Ya memang bukan rahasia umum lagi ya, memang bukan rahasia umum, walaupun banyak hakim yang baik, tetapi hakim yang baik itu biasanya sudah tersingkirkan, kasihan ya. Oke, lanjut dulu nih Pendeta Johan.